Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya adalah mahasiswa farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester praktikum kimia analisa kualitatif. Ini saya akan menjelaskan pengaplikasian identifikasi kation nikel dengan jurnal studi pemisahan kobalt 2, tembaga 2, besi 3, dan nikel 2 secara ekstraksi pelarut dengan zat pengkompleks natrium dietil ditiakorbamat. Skema analisis kualitatif kation-kation yang selama ini dikenal dengan metode H2S atau hidrogen sulfida, pemakaiannya adalah minimal dalam jumlah semi-mikro yaitu kurang dari 60 ppm. Pilihan cara analisis perlu dikembangkan untuk kation-kation dengan konsentrasi yang lebih kecil dari 60 ppm. Metode ekstraksi pelarut merupakan salah satu metode alternatif untuk analisis kation-kation dalam jumlah konsentrasi kecil. Natrium dietil ditiokarbamat atau NaDDC merupakan zat pengkompleks sempit, larut dalam air, tidak selektif bereaksi dengan kation kobalt 2, tembaga 2, besi 3, dan nikel 2. Dalam daerah konsentrasi kerja 1-5 ppm membentuk kompleks sempit CODDC2, CuDDC2, FeDDC3, dan NiDDC2, di mana masing-masing kompleksnya berwarna kuning hijau, kuning coklat, coklat kuning, dan kuning. Dengan mengatur pH dan zat penopeng atau masking, NaDDC akan selektif bereaksi dengan kation-kation itu sehingga skema analisis dapat dibuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan skema analisis pemisahan kobalt 2, tembaga 2, besi 3, dan nikel 2 secara kualitatif dengan menggunakan spektrofotometer ultraviolet dan tampak sebagai alat ukur utama dan spektrofotometer serapan atom sebagai alat ukur pembantu. Untuk alat yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama ada spektrofotometer Shimadzu UV 12002, yang kedua ada spektrofotometer Shimadzu Automatic Absorption AA63012, dan yang ketiga ada neraca analitik Sartorius. Bahan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan larutan cuplikan buatan yang berasal dari garam-garam murni dan campuran, yaitu kobalt asetat, tembaga nitrat, amonium besi sulfat, dan nikel sulfat. Garam-garam tersebut dibuat sebagai larutan induk masing-masing dengan konsentrasi 1000 ppm. Selanjutnya diencerkan menjadi 10 ppm untuk kobalt asetat, 15 ppm untuk tembaga nitrat, 15 ppm untuk amonium besi sulfat, dan 5 ppm untuk nikel sulfat. Kemudian digunakan juga larutan dengan buffer pH 3-11. Prosedur yang pertama adalah kobalt, tembaga, besi, dan nikel ditambahkan reaksi buffer pH 9, kemudian ditambahkan 2 ml NaDDC, kemudian diekstrak 2 kali, yang pertama dengan penambahan 3 ml CCl4, yang kedua dengan penambahan 2 ml CCl4. Kemudian akan terbentuk dua fase yaitu organik dan air. Pada fase organik terjadi pada kobalt, tembaga, dan nikel. Kemudian selanjutnya diekstraksi kembali dengan 10 ml HCl12N, maka akan terbentuk fase organik yang ketiga dengan fase air yang ketiga. Fase air pertama yang terbentuk adalah besi. Kemudian ditambahkan 1 ml asam cuka, ditambah 25 mg NaDDC, kemudian diekstrak kembali 2 kali dengan CCl4 dengan konsentrasi yang berbeda. Kemudian setelah itu akan terbentuk fase organik 2 dan fase air 2 besi dan selanjutnya akan diukur dengan spektro UV vis. Pada fase organik 1 itu terjadi pada kobalt, tembaga, dan nikel.
Kemudian terjadi dua fase antara fase organik dan fase air 3. Pada fase organik 3 terjadi pada kobalt, lalu dilanjutkan dengan pengukuran spektrofotometer UV vis. Pada fase air 3 terjadi pada tembaga dan nikel. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur penambahan larutan NaOH hingga pH-nya 9. Kemudian ditambah juga dengan buffer pH 9 dan diekstrak 2 kali dengan 3 ml CCl4 dan 2 ml CCl4. Maka akan terbentuk dua fase juga, yaitu fase organik 4 dan fase air 4. Pada fase organik 4 terjadi pada tembaga, kemudian diukur dengan spektrofotometer UV vis. Pada fase air 4 terjadi pada nikel, kemudian dilanjutkan dengan prosedur pemanasan mendidih hingga volume residunya kurang lebih 10 ml. Kemudian ditambahkan larutan buffer pH 9, ditambah dengan larutan NaDDC 2 ml dan diekstrak kembali 2 kali. Maka akan terbentuk fase organik nikel 5. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran spektrofotometer UV vis. Pembahasan pertama, kurva serapan kompleks kobalt DDC 2, tembaga DDC 2, besi DDC 3, dan nikel DDC 2 dalam CCl4. Panjang gelombang yang memiliki serapan maksimum dari kompleks kobalt DDC 2 yaitu 323 nanometer, untuk tembaga DDC 2 326 nanometer, untuk besi DDC 3 340 nanometer, dan untuk nikel DDC 2 436 nanometer. Berikut hasil dan pembahasan dari pengaruh pH terhadap serapan kompleks kobalt DDC 2, tembaga DDC 2, besi DDC 3, dan nikel DDC 2. Pada kurva serapan Cu DDC 2 dengan berbagai konsentrasi Cu, panjang gelombangnya terjadi pada 450 nanometer dengan F-nya 3,6 ppm dan serapannya lebih dari 0,7. Pada kurva serapan Fe DDC 3 dengan berbagai konsentrasi Fe, F-nya 1,5 ppm terjadi pada panjang gelombang 350 nanometer dengan serapannya 0,7. Pada kurva serapan Ni DDC 2 dengan berbagai konsentrasi Ni diperoleh konsentrasi yang A 1,7 ppm terjadi pada panjang gelombang 350 nanometer dengan serapan 0,7. Data serapan SSA hasil 2 kali ekstraksi kembali masing-masing dengan 5 ml HNO3 konsentrasi 4 normalitas. Pengaplikasian identifikasi anion nitrit. Pengaplikasian identifikasi anion nitrit telah diterapkan pada jurnal analisis pengawet nitrit pada daging sapi dengan spektrofotometer UV vis. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti terdapatnya pengawet nitrit pada daging sapi yang beredar di pasaran. Kualitas daging segar oleh konsumen pada umumnya masih berdasarkan karakteristik panca indera dan organoleptik. Organoleptik ini meliputi dari segi warna, bentuk, kesegaran, dan juga bau yang terdapat pada daging. Sedangkan kualitas daging yang lebih penting adalah dilihat atau diidentifikasi dari jumlah mikroba yang terdapat dalam daging yang akan dikonsumsi sejak dari tempat penyembelihan sampai toko atau depot daging. Karena jumlah total mikroba menunjukkan kelayakan dan keamanan daging tersebut dapat dikonsumsi ataupun tidak. Beberapa pedagang menggunakan pengawet daging yang bertujuan untuk memperpanjang masa simpannya sampai sebelum dikonsumsi. Nah, berdasarkan metodenya, pengawetan daging dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara fisik, biologi, dan juga kimia. Untuk bahan-bahannya, kebanyakan para pedagang menggunakan bahan kimia yang digunakan untuk pengawetan daging. Karena dengan bahan kimia ini dikatakan bisa secara praktis dan bisa menghambat berkembang biaknya mikroba jamur dan bakteri patogen.
Namun dengan kurangnya ilmu, beberapa pedagang menggunakan bahan kimia ini secara berlebihan. Beberapa bahan yang digunakan oleh para pedagang untuk pengawetan daging diantaranya ada garam dapur, sodium nitrit, sodium asetat, gula pasir, dan lain-lain. Bahan makanan yang tercemar oleh nitrit ataupun bahan makanan yang diawetkan menggunakan nitrat dan nitrit dapat menyebabkan metahemoglobin simptomatik pada anak-anak. Walaupun sayuran jarang menjadi sumber keracunan akut, mereka memberi kontribusi lebih dari 70% nitrat dalam diet manusia tertentu. Kembang kol, bayam, brokoli, dan umbi-umbian memiliki kandungan nitrat alami lebih banyak dari sayuran lainnya. Sisanya berasal dari air minum yang kurang lebih mengandung 21% dan dari daging ataupun produk olahan daging 6% yang sering memakai pengawet natrium nitrit sebagai pengawet maupun pewarna makanan. Metahemoglobin simptomatik telah terjadi pada anak-anak yang memakan sosis menggunakan pengawet nitrat dan juga nitrit secara berlebihan. Untuk alat yang digunakan pada penelitian ini adalah penentuan kadar natrium nitrit dengan menggunakan spektrokuan Nova 400, vortex mixer, rak tabung reaksi, pipet takar 5 mili, 10 mili, dan 50 mili, tabung reaksi, labu ukur 50 mili, beker gas 100 mili, botol semprot, pisau, spatel, kertas saring, corong 25 mili, kertas hisap, pipet tetes, blender, alat centrifuge, penangas air, hot plate, dan juga timbangan analitik. Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah reagen nitrit, sampel daging, aquades, asam sulfat, besi 2 sulfat, barium klorida, kalium iodida, larutan amilum jagung, perak nitrat, kalium permanganat, dan juga natrium nitrit. Pada prosedur penelitian, yang pertama dilakukan adalah pengambilan sampel. Sampel daging diambil dari beberapa supermarket. Untuk sampel A diambil dari Robinson, sampel B diambil dari Foodmart, sampel C dan D berasal dari pasar raya, dan sampel E berasal dari pasar balai kota di Kota Padang. Untuk prosedur yang kedua yaitu analisis kualitatif. Setiap sampel uji ditimbang 10 gram, lalu sebagai kontrol positif ditimbang natrium nitrit 5 mg sebagai sampel pembanding. Lalu masing-masing sampel pembanding, sampel A, B, C, dan E yang telah ditimbang tersebut ditambahkan 15 mili aquades, lalu di blender masing-masing sampel tersebut sampai halus. Kemudian dipindahkan ke dalam beker gas. Masing-masing sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu disentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 20 menit. Sampel akan memisah menjadi dua bagian, ambil lapisan beningnya. Untuk sampel uji yang positif mengandung nitrit dari hasil analisa kualitatif, dilanjutkan dengan penetapan kadar spektrokuan Nova 400. Prosedur yang ketiga yaitu identifikasi zat pengawet dengan berbagai macam pereaksi. Yang pertama dengan pereaksi FeSO4. 2 tetes larutan sampel direaksikan dengan FeSO4, lalu ditambahkan H2SO4 melalui tabung reaksi dan amati perubahan yang terjadi. Jika terbentuknya cincin coklat pada perbatasan antara dua cairan sampel, maka menunjukkan positif nitrit. Yang kedua dengan tes BaCl2. 2 tetes larutan sampel direaksikan dengan 2 tetes larutan BaCl2 dan amati perubahan yang terjadi. Jika tidak terbentuk endapan, maka menunjukkan positif nitrit. Yang ketiga dengan tes AgNO3. 2 tetes larutan sampel direaksikan dengan 2 tetes larutan AgNO3 0,1 N, amati perubahan yang terjadi. Jika terbentuk endapan putih, maka sampel positif mengandung nitrit. Yang keempat, tes dengan Ki atau kalium iodida. 2 tetes larutan sampel direaksikan dengan 2 tetes kalium iodida
konsentrasi 0,1 N, kemudian diasamkan dengan asam asetat ataupun asam sulfat encer yang dapat diidentifikasi dari warna biru yang dihasilkan dengan larutan amilum jagung, maka akan menunjukkan positif nitrit. Yang kelima, tes KMnO4. 2 tetes larutan KMnO4 direaksikan dengan 2 tetes sampel yang diasamkan dengan asam sulfat encer. Amati perubahan yang terjadi. Jika hilangnya warna ungu pada KMnO4, maka akan menunjukkan positif nitrit. Yang keempat, ada proses ekstraksi sampel. Yang metodenya yaitu sampel ditimbang sebanyak 10 gram lalu dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam breaker glass 100 ml, ditambahkan aquades 50 ml yang telah dipanaskan dengan suhu 80 derajat Celcius, aduk dengan pengaduk kaca, lalu letakkan di atas penangas air selama 2 jam sambil sekali-kali diaduk. Dinginkan sampai suhu kamar, lalu saring dengan kertas saring. 42 masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Maka larutan ini merupakan larutan sampel yang akan digunakan untuk menentukan konsentrasi nitrit pada sampel dengan menggunakan alat spektrokuan Nova 400. Pembahasan. Untuk daging yang setelah ditambahkan natrium nitrit terjadi menjadi warna yang lebih gelap dibandingkan daging segar yang sebelum ditambahkan natrium nitrit. Sebelum ditambahkan natrium nitrit, daging ini tampak lebih segar. Dari hasil analisa kualitatif dengan pengujian reaksi warna, dapat kita bandingkan antara sampel pembanding dengan sampel A, B, C, D, E yang ada di pasaran, bahwa dilihat dari tes FeSO4, sampel A dan B positif, sampel C dan E tidak. Pada tes AgNO3, sampel A dinyatakan positif, sampel B, C, dan E dinyatakan negatif. Pada tes BaCl2, sampel A, B, C, dan E dinyatakan positif mengandung nitrit. Pada tes kalium iodida, sampel A dinyatakan positif, sampel B, C, dan E dinyatakan negatif. Pada tes KMnO4, sampel A dan B dinyatakan positif, sampel C dan E dinyatakan negatif. Pada hasil analisa kuantitatif dengan alat spektrokuan Nova 400, dapat dilihat untuk sampel A mengandung 11,325 mg per kilogram. Pada sampel B mengandung 0,575 mg per kilogram kadar natrium nitrit. Untuk kesimpulan penelitian ini, berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada pengujian kualitatif dengan metode reaksi warna, didapat bahwa sampel A dan B mengandung nitrit, sedangkan sampel C, D, dan E tidak mengandung nitrit. Yang kedua, pada penetapan kadar nitrit dengan menggunakan spektrokuan Nova 400, didapat kadar nitrit yang dihitung sebagai natrium nitrit pada sampel A adalah 11,325 mg per kilogram, pada sampel B adalah 0,575 mg per kilogram. Kadar natrium nitrit yang terdapat pada kedua sampel tersebut tidak ada yang melebihi batas maksimum dari Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, yaitu lebih dari 30 mg per kilogram.